Amin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang materi sholat Jumat. Pada semester sebelumnya kita sudah mempelajari sholat Jumat. Nah, apakah sholat Jumat itu? Pasti kalian di sini kan sudah pernah melaksanakan sholat Jumat. Sudah apa belum? Kecuali yang perempuan loh ya, ini kan buat laki-laki. Untuk para laki-laki, apakah kalian mengerti pengertian sholat Jumat sendiri itu apa? Sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Ya, terus Mas Nabil tahu Mas Nabil? Next. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya yaitu wajib bagi laki-laki yang memenuhi syarat. Jadi sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan dengan berjamaah. Jika dilaksanakan sendiri, apakah hukumnya sah? Tentu saja tidak, karena sholat Jumat ini harus dilaksanakan secara berjamaah. Dan sholat Jumat ini harus didahului dengan bertambah haji. Dan hukum sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki yang memenuhi syarat. Syaratnya apa saja, Bu? Syaratnya Next. Ini dah. ketentuan sholat Jumat ini memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu syarat wajib. Syarat wajib sholat Jumat itu harus beragama Islam. Jadi jika orang yang beragama Islam itu wajib menunaikan sholat Jumat. Kemudian yang kedua baligh atau dewasa. Dewasa ini artinya lelaki yang sudah memasuki usia baligh. Untuk anak-anak apakah boleh sholat Jumat? Tentu saja boleh, tetapi hukumnya tidak wajib. Kemudian yang ketiga laki-laki. Jadi sholat Jumat ini wajib hukumnya bagi laki-laki. Bagi orang perempuan itu mubah mengikuti sholat Jumat, tetapi tidak wajib. Kemudian yang keempat yaitu sehat. Orang yang sedang sakit atau berhalangan itu tidak diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat. Tetapi mereka yang sakit itu boleh mengganti sholat Jumat tersebut dengan sholat zuhur. Kemudian yang terakhir yaitu menetap atau bermukim. Jadi syarat wajib sholat Jumat ini harus orang yang bermukim, tidak boleh berada dalam perjalanan yang sangat jauh atau musafir. Kemudian yang kedua syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Ini maksudnya sholat Jumat itu harus dilaksanakan di tempat yang mempunyai tempat tinggal gitu loh, yang tempatnya itu dijadikan tempat tinggal oleh orang-orang. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat Jumat itu di hutan, di ladang-ladang, atau di tempat yang sepi penduduknya. Karena kan sholat Jumat ini wajib dilaksanakan berjamaah. Jika melaksanakan sholat Jumat di hutan, masa kita harus berjamaah dengan siapa? Yuk? Dengan hewan-hewan. Kemudian yang kedua dilaksanakan secara berjamaah. Jadi sholat Jumat ini jika dilaksanakan sendiri hukumnya itu tidak sah. Harus dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang ketiga itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Sholat Jumat ini seperti sholat zuhur, hanya saja sholatnya itu hanya 2 rakaat dan didahului oleh 2 khutbah. Kemudian yang ketiga, di dalam sholat Jumat itu harus ada yang namanya khutbah Jumat. Jika tidak didahului oleh 2 khutbah Jumat tersebut, maka hukum sholat Jumat tersebut tidak sah. Di dalam khutbah Jumat itu berisi tentang pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua membaca sholawat atas Rasulullah. Yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat berwasiat atau bernasihat. Yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Kemudian yang terakhir
Ya. Itu setelah selesai khutbah Jumat. Kalau kalian untuk Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Hidupnya sama biasa tuh. Aji biasanya itu begitu kalau sholat Jumat. Karena sholat duit dia. Sholat duit. Bukan. Sholat dia kan apa dulu sebelum ke masjid. Jadi dia setelah selesai khutbah itu langsung berangkat. Nah, itu hukumnya sholat Jumatnya itu sia-sia. Ya Allah. Astagfirullah. Karena pada saat khutbah Jumat itu malaikat sudah menutup kata-kata mereka yang ingin sholat Jumat. kalau diambil gimana bukunya? Oh, nggak boleh. Emang kamu bisa? Next month. Dalamnya sholat Jumat. Di dalam sholat Jumat ini hukum bukan hanya boleh tidak boleh. Yang tidak boleh mengikuti sholat Jumat ini, yang pertama yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi orang yang sakit ini seperti apa? Bukan yang seperti orang panas, itu kan cuma panas doang ya, demam. Apakah boleh tidak mengikuti sholat Jumat? Enggak. Boleh, boleh. Tidak. Pilek boleh pilek. Pilek Ya boleh. tidak, kan saya kuat Mas Dek. Tak kuat. Wajibnya model. Ini maksudnya orang sakit itu yang tidak kuat kemana-mana. Wes sholat Jumat itu tak wes. Kan sulit tuh. Ya, mereka tidak wajib. Kemudian yang kedua, hujan lebat, angin kencang dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi misal, ketika kita mau berangkat sholat Jumat itu terjadi hujan lebat atau angin kencang yang tidak memungkinkan kita untuk berangkat ke masjid. Misal ya angin kencang, kita mau berangkat ke masjid, doa kita gede, itu aku boleh berangkat ini Mati. Sobatku monggo ya, baru kita enggak. Nah, tapi itu tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. harus diganti dengan mengerjakan sholat zuhur. Kemudian yang ketiga itu musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi jika orang yang sedang berada di perjalanan jauh, misalnya mau pergi kemana gitu ya, dia kan misal dia naik pesawat, lah dia itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tuh, masih bisa. Tapi 40 orang loh di dalam ini. Lo kan nggak mau tidak jamaah di jamaah tidak bisa. Bisa. Apa sih? Ya enggak lah, bisa. Kursinya dilumpit bisa itu. Aku yo. Mau pesawatnya ngebut mati yo. Ya cerita aja terus. Ada sebabnya orang sakit itu wajib mengganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur. Kemudian yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat itu tidak aman. Ada macam. Misalkan masjid tempat kita sholat Jumat itu berada di Tengah sawah. nah di seberang desa dulu. Jadi kan yang katanya seberang desa itu pakai jembatan. Kan biasanya ada jembatan segitu. Oh, saya Kan kita mau melaksanakan, kita mau lewat itu takut tidak aman, takut kita jatuh, takut dimakan buaya. Kan di dalam sungai kita pasti ada buaya. Kadang aku dibegal. Lah ya. Kenapa itu? Nah, yang membahayakan ini tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, berarti kamu boleh begini. Jalanannya aman ya Pak Pokok. Sama. Aku udah bawa masjid di pinggir jembatan ada speaker masjid. Kemudian tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat ini seperti tata cara kita sholat pada umumnya. Yang pertama yaitu bersuci dan berwudu. Yang kedua mendengarkan khutbah. Yang ketiga berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat sholat Jumat. Ya Allah. Bagaimana niat sholat Jumat? Ayo para anak laki-laki. Sorry. Sunat. Kan Sorry, wajib. Pak Jumati lo kata ini. Ustaz lagi berarti ada apa tadi kita ada. Masa dia sedikit kamu nih berarti gak tahu sholat Jumat. Aku lagi cuma diwakil tuh dari dulu.
Loh, mari ya. Loh, kita terus apa, Bu? Masa orang tahu? Ya besok kan yang biasanya sih. Ayo Pak, masih 17 menit Pak. Jelaskan Pak, secara rokok itu gimana? Setelah